Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah min wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita, yaitu penjelasan tentang kaidah-kaidah dalam mengimani sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam pembahasan kitab At-Tadmuriyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pada pembahasan lalu kita telah menjelaskan tentang tasyabbuhul am wa al-muhkam al-am atau al-ihkam al-am. Apa yang dimaksud dengan tasyabbuhul am? Ada ayat menjelaskan bahwa semua ayat Al-Quran itu mutasyabihat. Apa yang maksud tasyabbuhul am dan apa pula yang maksud dengan apa? Dengan al-ihkam al-am. Apa penjelasan kemarin? Siapa yang masih ingat? Udah lupa ya? Makna al-ihkam al-fasl baina syai'aini. Jadi yang memberikan keputusan dari dua hal yang mirip, ya. Maka fasl bain mutasyabihat ilman wa amalan, perkara-perkara yang samar, lalu kejelasan dari perkara samar disebut dengan itu al-ihkam al-am. Tapi wal Quran kulluhu muhkam bi makna al-itqan, artinya al-itqan, bahwa Al-Quran secara keseluruhan al-muhkam artinya ada al-itqan, yaitu sangat jelas, ya, dan tidak ada yang samar sebetulnya. Karena Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra itulah ayat-ayat kitab yang al-hakim, yaitu yang memberikan keputusan dalam berbagai persoalan. Dalam akidah dijelaskan mana tauhid dan syirik, dalam muamalah perkara-perkara yang halal dan haram, dalam akhlak mana yang terpuji yang mana yang tercela, dan seterusnya. Ya, dan juga bentuk-bentuk penjelasan secara rinci, jelas, tegas tentang berbagai praktek-praktek ubudiyah atau ibadah kepada Allah SWT. Kemudian, maka artinya semua Al-Quran itu adalah memberikan penjelasan dengan itqan, dengan sangat jelas, ya. Adapun tasyabuh al-am, yaitu wa huwa didul ikhtilaf, mirip dari sisi kesahihannya, saling mendukung antara fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran. Jika dalam satu ayat diperintahkan, tidak akan dapat pada ayat lain hal yang sama dilarang. Itu maksudnya. Jadi tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Jadi saling mendukung pengertian dari itqan dan tasyabuh itu. Kalau kita lihat tasyabuh satu sisi tentang cerita Nabi Musa alaihissalam dikisahkan beberapa tempat dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti saling ada kontradiksi, tapi saling mendukung. Demikian pula jika Allah memberitakan tauhid, semua ayat Al-Quran lain dalam berbagai praktek ubudiyahnya, ibadahnya, akhlak, muamalahnya mendukung ke arah sana. Jika dia memberitakan suatu perkara tidak terdapat pada ayat yang lain, itu dilarang. Itu maksudnya. Tidak ada di dalamnya terdapat hal yang kontradiksi. Maka Allah sebutkan dalamnya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, sungguh mereka akan temukan Al-Quran itu kontradiksi yang begitu banyak. Jadi yang dimaksud fatasyabuh tamasul kalam tanasubuh, yaitu miripnya, saling mendukungnya makna satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, saling mendukung, ya, saling menyokong, yaitu yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Itu artinya saling mendukung. Saling, di situ sifat tasyabuhnya. Ya, di sini maknanya walaupun berbeda-beda maknanya, tetapi ya'dudu ba'duha ba'dan, saling mendukung, saling menguatkan. Jadi kalau di suatu ayat terdapat rinci, mujmal, ijmal, global,
pada ayat lain akan datang nanti perinciannya. Gitu. Adapun makna ini yang disebut dengan tasyabuhul am. Wa hadza tasyabuhul am, kemiripan yang tasyabuh ishtibah al-am tidaklah bertentangan dengan isqad al-am, ya, atau ihkam al-am, bal huwa musaddiqun lahu, tetapi saling mendukung, tidak bertentang. Beda antara ihkam al-khas dengan tasyabuh al-khas. Ini yang akan kita bahas pada pembahasan sekarang. Fa'inal kalam al-muhkam al-muskin, semua ungkapan yang sangat bijak, yang sangat jelas, yusaddiqu ba'du ba'dan, akan saling mendukung satu hal kepada yang lainnya. La yunaqidu ba'du ba'dan, tidak akan saling bertolak belakang atau terjadi kontradiksi dalam pengertiannya atau pemahamannya. Nah, bi khilafil ihkam al-khas, berbeda dengan maksud ihkam al-khas. Ini walaupun ini pembagian termasuk sebetulnya bahasan dari Ulumul Quran, pembahasan dalam Ulumul Quran, tapi ini berkenaan dalam masalah penjelasan ketika orang ahlul bid'ah tidak bisa membedakan, ya, sehingga mereka kadang-kadang mengkontradiksikan antara at-tasyabuhul am dengan al-ihkamul am. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh ketika dia menafsirkan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ihkamul am, fa innahu didu tasyabuhul khas. Nah, kalau ihkamul am, kalau ihkamul khas sesungguhnya lawan dari tasyabuhul khas. Tasyabuhul khas. Ini yang dimaksud dalam surat Ali Imran. Ya. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, minha ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Nah, fatasyabuhul khas wa musyabahatu syai' li ghairi min wajhin ma mukhalafati lahu min wajhin akhar. Yang disebut dengan tasyabuh, kemiripan yang khusus ini adalah, yaitu di satu sisi mirip dia dan di sisi lain berbeda. Itu tasyabuhul khas. Dari satu sisi ada kemiripan, namun di sisi lain ada perbedaan, yaitu musyabahatu syai' li ghairi min wajhin. Miripnya sesuatu dengan yang lainnya pada satu sisi, ma mukhalafatihi lahu min wajhin akhar. Tapi ada perbedaan juga pada sisi yang lain. Maka yang dimaksud dengan ayat-ayat sifat tadi, nah ini hubungannya dengan kajian ayat sifat, itu tasyabuh al-khas. Satu sisi lafadznya sama digunakan untuk penyembuhan sifat makhluk dengan sifat Allah SWT, sama namanya, tapi yakhtalif bi wajhin akhar, berbeda di sisi lainnya. Di sisi mananya? Yaitu kekhususan makna yang bagi Allah tidaklah sama dengan khusus makna yang ada pada makhluk. Contohnya melihat, sifat melihat, Allah melihat, makhluk melihat. Kekhususan yang ada pada Allah, kesempurnaan penglihatan Allah SWT tidaklah bisa diberikan kekhususan ini kepada makhluk. Demikian pula kekhususan pandangan makhluk, yang mana pandangan makhluk ini bisa jika ditutup, jika matanya sakit pandangannya jelas, jika cahaya kabur dia pandangan juga kabur. Tidak demikian kekhususan pandangan makhluk diberikan kepada kekhususan pandangan sifat Allah Subhanahu. Ini yang dibahas sebetulnya. Apa kaitan pembahasan ini dengan tauhid asma, dengan dalil-dalil memahami tauhid asma was sifat. Nah, kadang-kadang kita membaca perkataan Syaikhul Islam Taimiyah ini ketika dia menjabarkan masalah lain, kan ini berpindah nih ke masalah umul Quran. Kadang-kadang kita susah mencari titik temunya, mana sih pembahasan ini dengan pembahasan topik intinya di mana gitu. Nah, maka kita kalau membaca kitab Syaikhul Islam Taimiyah, karena beliau sering keluar dari topik utama. Maksud beliau bukan keluar sebetulnya, beliau memberikan contoh-contoh penjelasan lebih kompleks lagi di sisi yang lain. Namun kita harus mencari titik temunya yang dibahas ini di mana dengan pembahasan inti itu tentang tauhid asma was sifat. Jika antum melihat nanti ketika beliau berbicara tentang talak, lalu nanti akan mengikut sedikit tentang bicara wujub ittiba kepada Nabi SAW, begitu. Nah, kita susah mencari titik temunya di mana, kenapa dia sampai ke sini gitu kan? Digiring kita ke sini gitu. Kita nggak tahu ini apa istilahnya korelasinya dengan pembahasan utamanya apa gitu. Nah, maka kita harus cari di sini. Maka beliau ingin menjelaskan ini. Maka tasyabuh al-khas, yaitu ada kemiripan di satu sisi, ada perbedaan di sisi yang lain. Bihadza tasyabaha ala ba'din nas annahu huwa atau huwa mithluhu. Nah, ini ketika apa? Kita menjadi ragu orang apakah ini sama atau tidak sama. Dikatakan sama
ada hal yang tidak sama. Dikatakan tidak sama, ada sisi kesamaan. Maka ini yang disebut tadi apa? Tasyabuh, ragu, bimbang. Ini yang tasyabuh dimaksud di sini. Ya, kamu membuat orang bimbang, tahu? Dikatakan ibaratnya kalau tasyabuh itu al-syubuhat itu intinya seperti belut berkepala ular. Mau dikatakan belut, dia bukat, ya kepalanya ular, tapi badannya belut. Membedakan bagaimana? Nah, ini yang dimaksud contohnya memahami makna tasyabuh itu. Di satu sisi mau dikatakan tidak, iya dia. Dikatakan bukan dia, tapi ada perbedaannya. Nah, ini yang membuat orang galau, salah dalam memahami masalah ayat-ayat sifat tadi. Sehingga ketika kalimatnya mirip diterapkan kepada makhluk, lafadznya, namanya, kalimat digunakan. Allah melihat, makhluk melihat. Kan kalau orang bisa ada tasyabuh di situ, ada kemiripan. Ya, tapi kemiripan di sisi mananya? Karena di situ juga ada perbedaan. Di mana? Perbedaan di mana? Ini sifat Allah, ini sifat makhluk. Itu perbedaannya. Nah, kalau orang tidak bisa membedakan antara ini, lalu dianggap sama saja yang beda tadi, diukur sama saja, atau dibedakan sama sekali pada ada kesamaan, di sini salahnya. Yang benar itu adalah menempatkan kesamaan pada sisi yang sama, membedakan perbedaan pada sisi yang berbeda tadi. Itulah kuncinya al-ihkam. Menjelaskan dari sisi ini, menjelaskan sisi ini. Tapi kalau antum katakan ini bukan dia, kan ada perbedaannya, begitu. Ini bukan ular, ini kan belut, juga ada salahnya. Dikatakan belut sekaligus juga salah. Nah, begitu maksudnya. Maka yang benar itu adalah bisa membedakan. Ya, maka dia katakan, sehingga sebagai manusia ya tasyaba ala ba'dinas, sebagian orang menjadi ragu, bingung dia, apakah dia atau bukan dia, begitu. Walaysa kadzalik. Au anahu mithluhu, walaysa kadzalik. Apakah dia atau dia mirip banget atau bukan demikian. Wal ihkam wal fasl bainahuma bihaitsu la tashabana. Ihkaman al khas, itulah yang tadi berfungsi membedakan kemiripan ini. Jadi menjadi jelas dia. Nah, kalau ihkam al-am itu berteman dengan tasyabuh al-am. Tapi kalau ihkam al-khas, dialah yang menyelesaikan permasalahan pada tasyabuh al-khas. Paham ya? Baik. Kemudian ahadumanya wal ihkam huwa al-faslu bainahuma bihaitsu la yashtabihu ahaduhuma bil akhar. Nah, al-ihkam dialah memberikan perbedaan ya antara keduanya, memberikan keputusan antara keduanya, sehingga tidak ada lagi keraguan ya salah satunya dengan yang lainnya, tidak lagi ada namanya tercampur atau kemiripan antara satu dengan yang lain. Wa hadza tasyabuh inma yakunu liqadar mustarak. Kemiripan ini jadinya ada karena ada kadar yang mustarak di situ, ada kadar yang mustarak bahasa kitanya apa ya? Ada kadar yang tergabung ya, yang mirip antara dua sesuatu. Ya, ma'wujud fasl bainahuma. Jadi tasyabuh itu adalah ada bagian yang mirip antara dua hal itu, tetapi ada beda di antara keduanya. Ada juga beda di antara keduanya. Kemudian kata beliau, tasyabuh itu kadang-kadang amrun nisbi. Apa nisbi itu bahasa kitanya? Relatif. Relatif. Suma minan nasi man la yahtadi lepas bainahuma. Nah, kata beliau ada sebagian orang yang enggak mampu membedakan perbedaannya. Ketika kita menyatakan sifat Allah itu, umumnya Allah istiwa. Orang yang tidak bisa membedakan, akhirnya dia mengingkari sifat istiwa. Kenapa? Akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dia ingkari. Karena dia la yahtadi li ma'nal fasl. Padahal kita yahtadi li ma'nal fasl, iya Allah bersifat istiwa. Makna fasalnya di mana? Istiwa Allah tidak seperti makhluk karena Allah memiliki sifat yang sempurna. Ini yang pasalnya. Gitu. Baik. Kalau orang musyabbihah lain lagi dia juga tidak membedakan perbedaannya sehingga dikatakan Allah bersifat seperti makhluk. Nah, keduanya sebetulnya baik musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau mu'attilah, orang yang mentakwil mengingkari sifat Allah, di sini kelirunya mereka. Tidak bisa mencari titik perbedaan. Sehingga akhirnya mereka mengingkari. Kalau orang Mu'tazilah diingkari sifat Allah karena takut pada tasbih. Kalau tasbih, ya udah menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk karena dia takut mengingkari ayat-ayat menyebutkan sifat Allah. Gitu. Kemudian fa yakunu mutasyabihan alaihi, sebagian manusia tidak mampu membedakan antara keduanya, maka jadilah
mutasyabi alaihi. Jadi ragu dia, bimbang dia menilainya. Wa min ma yahtadi ila dzalika, dan sebagian ada yang bisa membedakan antara perbedaan dari hal yang dua kemiripan tadi. Ya, kalau dulu di koran-koran sering, kita waktu kecil sering ya, serupa tapi tidak sama. Terus dicari mana hal-hal yang berbeda ya. Kadang-kadang telinganya di sini ada titik, di sini nggak ada titik, yang kayak gitu. Itu kira-kira di situ, ya. Sebetulnya itu ilmu faedah. Saya masih kecil sering sekali itu, ngisi itu. Apa? Di itu mengerti ketelitian, kejelian seseorang. Kejelian seseorang dalam apa namanya? Melihat sesuatu. Ini sama atau tidak? Maka di sini alladzi la tamyiza ma'u qad yakunu minal umur nisbiyah al-idhafiyah. Fatasyabuh, kata beliau, boleh jadi tidak ada perbedaan yang nyata ya, karena perbedaan dari sisi nisbiyah saja, idhafiyah, diidhafakan. Yashtabu ala ba'dhin nas duna ba'd. Sebagian orang ragu memahaminya, tapi sebagian tidak. Wa mithlu hadza ya'rifu minhu ahlul ilmi, ya. Hal inilah yang mampu dibahas, diketahui oleh ahlul ilmi. Mayazilu anhum hadzal istibah. Fungsinya ilmu, orang berilmu, inilah yang mampu menyelesaikan permasalahan hal orang-orang yang ragu tadi memahami masalah itu. Ini ahlul ilmi yang bisa menyelesaikan masalah istibah ini. Kama istabaha ala ba'dhin nas ma wa'adu bihi fil akhirah bima yastahaduna fid dunya. Beliau ini ingin mencontohkan sebagaimana kadang-kadang sebagai manusia, yaitu ragu dia memahami apa yang Allah sebutkan tentang kejadian di dunia akhirat. Sebenarnya yang disaksikan di dunia ini, fa dhanna annahu mithluhu, sehingga dia yakini apa yang ada di akhirat seperti yang ada di dunia. Ketika Mu'tazilah mengingkari umpamanya lewat di siratal mustaqim yang sifatnya ahadu minas saif, ya, wa adaqu minasy-sya'r, dan sifat-sifat itu mana mungkin. Dia kiaskan kepada kondisi dunia tentang berita-berita yang ada di akhirat itu. Fa'alimal ulama annahu laisa huwa mithluh. Pak ulama tahu itu bukan seperti itu, ya. Wa in kana musyabihan lahu min ba'dil wujuh, walaupun ada kemiripan dari sebagian sisinya. Maka sisi kemiripannya itu kalau sifat-sifat Allah atau berita-berita hari akhirat ya nama saja. Seperti Allah sebutkan dalam surga ada istana. Kan namanya ya istana. Kalau disebut nama lain enggak akan ada orang paham. Tergambar sebagian dari mana istana, kemewahan, keindahannya, terbagian gitu. Ada taman-taman yang penuh dengan bunga. Di dunia kita pernah melihat itu, iya, tapi tidak sedikit pun mirip. Cuman kita menjangkau sebagian makna yang gaib itu dengan melihat apa yang ada pada yang disaksikan. Sebagian memahami makna itu untuk menyampaikan pesan tentang yang gaib itu. Maka ketika Allah menamakan sifat-sifatnya dengan lafaz-lafaz yang disebutkan juga nama sifat makhluk dengan itu, agar sampai pesannya. Kalau tidak mau apa, kita nggak bisa paham kita, karena tidak pernah kita mengerti sama sekali tentang makna lafaz itu. Maka Allah gunakan lafaz-lafaz itu kalau kita mengerti sebagian dari maknanya. Demikian pula tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari akhirat. Azab, ada rantai, 70 hasta dan segala macamnya, ya, ada setrika, macam-macam disebutkan di akhirat kelak. Tapi sama sekali tidak mirip dengan yang di dunia, begitu. Wa min hadzal bab asy-syubhah allati yadhillu biha ba'dun nas. Nah, kata beliau, bab ini atau pembahasan inilah yang menyebabkan sebagian orang keliru memahami. Ya, allati yadhillu biha ba'dun nas, menyebabkan sebagian orang sesat memahaminya. Wa hiya ma yashtabihu fiha al-haqq bil batil, yaitu perkara yang yashtabihu, bercampur antara hak dan batil. Hatta yashtabihu ala ba'dhin nas, sehingga sebagian orang ya bingung dia memahami. Wa man utiya al-ilmu bi fasl bainahuma, ya baina hadza wa hadza la yashtabi alaihi al-haqq bil batil. Tapi orang punya ilmu untuk membedakan antara ini dan ini. Antara ini dan ini itu maksudnya apa? Antara ini dan ini, antara yang miripnya dengan yang berbedanya, ya, maka tidak ada keraguan dia dalam memahami, sehingga jelaslah baginya yang benar itu benar, yang batil itu batil. Wa qiyas fasid. Nah, belum masuk sekarang qiyas fasid. Qiyas yang rusak, qiyas yang tidak benar itu, ya, berarti ada qiyas yang apa? Yang benar. Ketika beliau boleh qiyas. Beliau di sini tidak mengingkari qiyas. Cuman maksud beliau ada orang salah qiyas, yaitu mengkiaskan sifat Allah sifat makhluk, jelas salah. Mengkiaskan berita-berita alam gaib dengan kenyataan di dunia, itu sangat salah sekali. Gitu. Maka beliau qiyasul fasid inna muhabbin babis syubhat. Jadi kata beliau timbulnya persepsi yang salah itu gara-gara
perkara yang syubhat tadi, perkara yang mirip-mirip tadi. Ya, hal-hal yang meragukan tadi. Li'anu yashtabihu. Nah, sering ana sebutkan, disinilah fungsinya ilmu. Sering ana sebutkan kalau orang menilai ini manis atau pahit, ya, buruk atau jelek, itu sederhana, banyak orang biasa tahu. Ya, yang permasalahan adalah membedakan hal-hal yang agak manis-manis, yang agak asem-asem. Ini boleh dikonsumsi atau tidak, gitu. Jadi di sini fungsinya ilmu, ya. Itulah fungsinya ilmu tadi. Ada dua fungsi ilmu itu adalah untuk mengetahui level kebaikan dan untuk mengetahui level keburukan. Yang kedua, untuk membedakan antara hal-hal yang mirip itu dan padahal dia tidak sama. Itu fungsi ilmu. Kenapa level kebaikan harus ada? Kalau orang tahu yang baik itu, banyak orang tahu yang baik, tapi dia tidak tahu mana yang lebih baik. Itu susah itu, mengetahui hal yang lebih baik. Apalagi dalam kondisi yang terjepit, contoh umpamanya, orang sudah kamar, ya kan? Kemudian air sedikit, antri panjang. Kalau orang yang level ilmunya rendah, dia tetap saja duduk sempurna 3 kali semacam. Kalau orang yang level ilmunya ada, dia bilang cukup 1 kali sah. Orang banyak antri dan juga mulai qomat, dapat rakaat pertama dia. Itulah fungsinya ilmu. Kan wudhu boleh 1 hari, ada sunahnya enggak? Ada sunahnya. Kapan sunahnya? Ketika air sedikit, kita orang antri banyak. Nggak mesti antum harus wudhu 3 kali. Nah, itulah fungsinya ilmu. Dan banyak perkara-perkara ini yang kita banyak tidak mampu menerapkan hal itu. Nah, ini fungsinya ilmu. Nah, inilah yang dikenal maratib. Ya, al-mafasid, maratib, masalih. Ini levelnya para talabul ilmu, ulama. Maka yang bisa muqarana. Ya, makanya dalam istilah-istilah ulama, darul mafasid muqaddam ala jalbil musalih. Ini levelnya ilmu yang sangat penting. Menolak bahaya, keburukan lebih didahulukan mengambil faedah dari kebaikan. Coba bayangkan. Ini kalau kita tidak punya ilmu, kita bisa saja salah mengetahui level-level itu. Nah, di sini fungsinya. Kita level bersikap. Jadi di sini akan timbul keadilan dalam menilai. Jadi tidak setiap orang salah, kita harus bersikap yang sama. Nah, kalau saya miripkan, ada orang, setiap orang salah, anak kecil ke orang dewasa, diharik aja semua oleh dia. Ya kan? Orang tuanya juga dihariknya, anak kecil juga dihariknya dia. Ini enggak tahu dia menempatkan sesuatu. Nah, inilah yang betulnya al-hikmah. Faman utiyal hikmah faqad khairan katsira. Ini yang dimaksud itu. Jadi ilmu tadi membuahkan hikmah, membuahkan keadilan, membuahkan kenyamanan dalam ketika dia berbuat. Di sini level ilmu itu. Maka orang yang berilmu, dia akan merasakan nikmat di sini. Dia tidak bingung, tidak susah dia. Ya, sederhana saja dalam musafir kita lihat, ada orang yang dalam musafir ya. Ini sudah pengumuman umpamanya mau boarding. Pesawat jam 5, boarding jam setengah 5. Ya, dia mau salat subuh. Bingung dia. Ya, mau salat di pesawat atau kalau salat pesawat pasti sampainya sudah habis subuh kan? Bingung dia. Nah, apa yang harus dia lakukan di sini? Kalau orang berilmu, bagaimana dia tahu posisinya? Dia tidak mesti harus 2 rakaat fajar dulu. Langsung aja salat. Karena memang apa? Nanti di atas pesawat kalau dia 2 rakaat fajar bisa enggak? Bisa, karena salat sunnah boleh di atas kendaraan. Kalau orang bingung dia, waduh gimana? Salat sunnah dulu dia. Terlambat boarding dia. Dan banyak seperti ini. Sore-sore itu kadang salat zuhur atau salat asar, banyak sekali orang seperti itu. Padahal kadang ada yang enggak tahu dia. Ya, dia pukul salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Karena dia tidak punya ilmu di situ. Bingung dia. Kadang-kadang dia bisa ditakhir, dia buat takdim, membuat teman-temannya jadi terganggu. Ya, kan temannya digelisah, kita sudah boarding ini, salat dulu lah. Dia jamak takdim. Padahal bisa ini fungsinya ilmu. Makanya tenang orang yang berilmu itu. Dia tidak gelisah. Banyak sebetulnya efek ilmu tadi. Tapi ini ilmu yang memang dakik gitu ya. Nah, kita menerapkan ini kadang-kadang tidak merasakan manis ilmu itu dari situ. Sulit semua kita rasakan, sumpah semua pikiran kita. Ada masalah kita langsung kalut gitu. Emosional gitu ya, langsung gitu. Nah, fungsi ilmu di situ tadi. Memberikan solusi yang tepat, adil, bijak, itu fungsi ilmu. Maka kata beliau di sini, wa qiyasul fasid inna min baru syubhat. Datangnya logika yang rusak itu adalah
dari bab seperti ini. Dan ini banyak ya kawan. Orang liberal kalau antum lihat, mereka kacau dalam berpikir. Dan kacau sekali dalam berpikir. Sangat kacau. Dan banyak sekali kontradiksi di antara mereka itu. Ya. Sederhana aja antum sudah. Mereka mengatakan kita harus bebas berpikir. Kita harus buka keran, ya, kekang berpikiran. Tapi di sisi lain mereka nanti apa? Menyetop kebebasan orang lain. Ya. Kebebasan bagi mereka. Ketika orang ingin mengkritik mereka, mereka mencak-mencak, marah-marah. Tapi ketika mereka memperolok Al-Quran, hadis, semacam, enak kebebasan berpikir. Ketika orang lain menilai kata-kata dia, oh enggak bebas Anda mengikuti saya. Ini bentuknya kontradiksi mereka. Dan banyak sekali kontradiksi mereka. Ya, maka kalau orang itu jadi logikanya yang rusak itu timbul dari syubhat tadi itu. Syubhat li'anna tashbihu li syai' fi ba'dil umur bima la yashbihu fihi. Kenapa? Karena ada kemiripan bagi sesuatu yang padahal hakikatnya tidak mirip sebenarnya secara total gitu. Faman arafa al-fasl baina syai'aini ihtada li farqi alladhi yazulu bihi ittiba. Orang yang mampu membedakan antara dua perbedaan tadi yang ada kemiripan tadi dan mampu mencari perbedaannya, ya, kan dikatakan mirip. Kalau dikatakan serupa, ya, atau kembar persis, itu dikatakan mirip. Karena katakan mirip ada perbedaan sisi miripnya perbedaan di situ. Maka dia mampu membedakan yazulu bistiba yang menghilangkan keraguan-keraguannya dia. Ya, wa qiyasul fasid, ya, dan dia selamat dari hal yang meragukan dan juga logika yang rusak. Baik. Amat adalah min jihati tasyabuh. Lalu beliau pindah lagi. Secara umum, banyaknya orang jatuh ke dalam kesalahan, kesesatan dari sisi ini. Wa ma min syai'in illa wa istami'an fi syai'in wa tafiqan syai'in. Kata beliau, segala sesuatu itu mereka yastami'an fi syai'in. Sama, ada yang kesamaannya dalam satu sifat dan perbedaan di sisi yang lain. Contoh, kalau kita bawa ke asma sifat, umpamanya Allah maujud wa makhluk maujud. Orang-orang Jahmiyah muskilah bagi mereka. Kalau kita katakan Allah maujud, berarti kita mengatakan Allah seperti makhluk, karena makhluk juga maujud. Ini musibah. Karena mereka kata-kata ini tasyabuh kan, maujud. Kalau orang yang mampu membedakan, beda maujud, wujudullah, wujudul makhluk beda. Wujudullah wal awal wa akhir la yasbiqul adam. Allah itu yang pertama, tidak ada, Allah itu tidak didahului dengan Adam, ketiadaan. Sedang makhluk yasbiqul adam, didahului oleh ketiadaan, kan gitu, dan seterusnya. Nah, ini yang masalah. Nah, beliau ingin menyelesaikan masalah ini ketika banyak orang layah tadi, ini ketika ada sesuatu tuh pokoknya memukul rata. Kalau bahasa kita itu memukul rata. Ada kemiripan sedikit, contohnya kalau lagi sekarang lah yang masa isu radikal, contohnya pokoknya orang berjenggot semua radikal, pokoknya orang bercadar semua radikal, itu namanya. Mereka menghukum dengan kemiripan yang ada secara mengeneral istilahnya, ya, bahasa ini itu, ya, hukum rata semua. Ini keliru. Ini kesalahan. Nah, ini yang timbulnya kesalahan, kekeliruan dalam menentukan suatu sikap terhadap suatu perkara, kata beliau. Kata beliau, tidaklah sesuatu itu, ya, akan ada kemiripannya dan juga akan ada perbedaannya. Nah, fa bainahuma ishtibahun min wajhin wa iftiraqun min wajhin. Di antara keduanya ada kemiripan di satu sisi dan juga ada perbedaan di sisi yang lain. Walihada kana dalal bani Adam, karena itu kebanyakan anak Adam sesat min qibali tasyabuh, dari sisi kemiripan tadi atau hal yang samar-samar tadi. Wa qiyasul fasid, dan logika yang rusak, layang dhabitu, yaitu logika yang tidak layang dhabitu, istilahnya apa tuh? Tidak, apa bahasa ilmiahnya atau bahasa Indonesia layang dhabit itu? Tidak akurat, ya, tidak akurat. Layang dhabit tidak akurat. Logika itu tidak, logika yang rusak itu tidak akurat. Kama qala Imam Ahmad rahimahullah. Nah, beliau ketika mengungkapkan sesuatu, beliau sebutkan perkataan ulama seperti perkataan Imam Ahmad, aktsaru ma yukhti'un nas min jihati ta'wil wal qiyas. Kebanyakan manusia itu keliru, kata Imam Ahmad, dari sisi takwil dan qiyas. Fa ta'wilu fil adillah sam'iyah. Kesalahan takwil dalam masalah makna-makna dalil-dalil sam'iyah. Dalil sam'iyah itu maksudnya apa?
memahami Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Wa qiyas fi adillah aqliyah. Kalau qiyas, logika pada dalil-dalil berkenaan dengan logika, dalil akal. Wa huwa kama qala, kata beliau Imam Ibnu Taimiyah, memang seperti yang dikata Imam Ahmad. Kebanyakan manusia itu sebab dia kelirunya apa? Ta'wil wa qiyas. Ta'wil wa qiyas. An-Nasara akhtau fi ta'wil, Yahud akhtau fi ta'wil. Ya. Wa ta'wil khata' inma yakunu fil alfaz mutasyabiha. Kata beliau, kesalahan dalam ta'wil itu disebabkan karena lafaz yang mirip. Sedangkan logika yang salah inma yakunu fil ma'ani mutasyabih, dari sisi makna. Hebatnya para ulama yang merinci ya. Kata beliau, kalau ta'wil disebabkan karena ada lafaz yang mirip. Kalau logika karena arti makna yang mirip. Waqad waqa'a banu Adam fi amatin ma yatanawaluhu hadzal kalam. Ya. Beliau akan menyebutkan nanti contoh-contohnya. Sungguh telah banyak terjerumus anak Adam secara umum, ya. Apa yang kita sebutkan dalam pembahasan ini? Min anwa'id dalalat, dari berbagai bentuk kesesatan. Hatta al-amr biman yadda'i tahqiq wa tauhid wal irfan minhum ila an ishtabah alaihim wujudur rabb wa wujudul kulli mawjud. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Sampai ada orang yang mengaku dia seorang yang ahli, peneliti, pakar, ya, wal irfan, pakar, atau mengaku sebagai orang paling bertauhid, jatuh ke dalam masalah ini yang ishtabah alaih, ragu memahami ini. Sehingga dia tidak bisa membedakan antara wujud Allah dengan wujud makhluk. Ini yang Anda sebutkan tadi. Layah tadi, ya, anistaba alai wujudur rabb wa biwujudi kulli mawjud. Sehingga ragu dia membedakan antara wujudnya Allah dengan wujud makhluk. Fadhannu annahu huwa, sehingga mereka mengira wujud makhluk ada wujudnya khaliq. Itu akidahnya apa? Akidah orang wahdatul wujud. Tauhidnya orang wahdatul wujud adalah bersatunya Allah dan makhluk, sehingga tidak ada lagi di sana kecuali Allah. Itu tauhidnya orang wahdatul wujud. Itu tauhidnya orang wahdatul wujud. Jadi maka sering saya sebutkan, tauhid itu menurut berbagai versi banyak. Versi Mu'tazilah beda, versinya orang Jahmiyah beda, versi orang Asy'ariyah beda, versi orang Sufi beda tauhid, versi orang Tabligh beda lagi. Punya versi semua mereka. Nah, fazanu annahu huwa, dianggaplah wujud makhluk wujudnya khaliq. Faja'alu wujudul makhluqat ainu wujudul khaliq, sehingga mereka menjadikan wujudnya makhluk ada wujudnya khaliq. Tidak ada beda bagi mereka lagi. Ma'annahu la syai'a anhu min satu syai'. Bahkan sebetulnya perbedaan antara wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk sangat gampang membedakannya. Nyata sekali bedanya. Tapi kok menjadi masalah yang samar bagi sebagian orang masalah ini gitu kan. Nah, au an yakuna iyyahu, apalagi dikatakan Allah adalah makhluk, makhluk adalah, kan sangat kacau sebetulnya. Sederhana logikanya begitu. Au halan fihi khaliq ma'al makhluk, atau dikatakan Allah dan makhluk bercampur baur. Ini pemahaman kata beliau yang menyebabkan apa? Keraguan istibahnya tadi itu, tidak bisa membedakan. Fanistaba alaihim wujudul khaliq wa wujudul makhluk hatta dhannu wujuduha wujuduhu. Ya, maka di antara orang ada yang ragu memahami wujudnya Allah dan wujud makhluk, sehingga dia sangka wujudnya makhluk wujudnya Allah. Fahum a'dhamun nasi dalalan min jihatil istibah. Inilah orang yang paling sesat dalam memahami masalah apa? Jihatil istibah, sisi kesamaran tadi. Orang yang paling sesat memahami masalah dalam masalah kesamaran. Wa dzalika anal mawjudat tashtariku fi musamma. Karena yang segala yang wujud ini memang sama dalam sisi lafadznya. Namanya sama-sama mawjud. Allah mawjud, makhluk mawjud. Nah itu kata beliau, sama, isyarat dalam sifat wujud, sama-sama ada. Fara'au wujudu wahidan. Tapi mereka menganggap yang ada itu satu. Walau yufariqu bainal wahid bil ain wal wahid bin nu. Mereka tidak membedakan antara satu dengan zatnya dengan satu dari sisi bentuknya, macamnya. Apa macam sini? Makhluk itu satu macam. Tapi ainnya berbeda-beda, ada manusia, ada jin, ada binatang, ada pepohonan, ada lembah, semacam. Itu ain namanya. Kalau anwa'ul makhluqat disebut ada jin, ada manusia. Gitu. Anwa'ul mawjud.
Antum belum pernah belajar ilmu mantik ya? Anak pernah lewat belajar ilmu mantik. Ilmu mantik itu mulai dari sini dia katakan, pembagian wujud. Dia bahas di sini, pembagian wujud. Ya, maka dia katakan wujudul qidam, wujudul hudus. Qidam maksudnya Allah, kalau hudus maksudnya makhluk. Itu dibagi oleh dia. Nah, disebut namanya ain. Ada namanya anwa. Anwa itu di bawahnya ada ain. Ya, satu macam. Manusia ada macamnya. Ainnya ada lagi. Ahmad, Zaid, atau disebut mukmin, kafir. Ini bagian-bagian itu. Jadi lebih rendah ain daripada no. Itu. Maka tidak bisa membedakan antara wujud, zat, ain itu zat, dengan wujud yang global. Makhluk ada, kan global itu. Tapi kan wujudnya makhluk itu diciptakan Allah. Gitu maksudnya. Wa akharun tawahhamu anu idza qila, dan ada lagi pihak yang lain apabila disebutkan al-mawjud tashtariku fi musammal wujud, yaitu segala yang ada ini bersatu dalam nama wujud. Ya, segala yang disaksikan al-mawjudat, segala yang ada bersatu dalam nama ada, namanya wujud. Lazimat tasybih wa tarkib. Lazimat tasybih wa tarkib. Sehingga mereka mengatakan kalau semua ini dikatakan bersatu dalam wujud, berarti harus ada kemiripan dan ada susunan. Kenapa? Dia melihat makhluk ini wujudnya apa? Tarkib. Tarkibnya apa? Ada telinga, ada mata, ada hidung. Lalu dia katakan kalau kita katakan Allah itu mewujud, berarti kita harus mengatakan Allah punya tarkib. Masuk syubhannya. Antum tahu ke syubhannya kan di situ dia. Maka dia katakan Allah tidak mewujud. Kalau kita katakan mewujud, berarti Allah itu punya tarkib katanya. Ini syubhannya nih dia itu. Karena dia tidak bisa membedakan antara wujudul khaliq, wujudul makhluk tadi. Nah, ini contoh-contoh beliau sebutkan. Maka mereka mengatakan lafaz dari wujud itu maqulun bi ishtirakil lafzi, ya. Memang diucapkan dalam bentuk lafaz. Sama itu. Kita menyebut Allah mewujud juga mewujud, bahasa yang dipakai. Makhluk mewujud juga ada mewujud juga disebut katanya. Fa khalafu mattafaq alaihi ukala ma ikhtilafi asnafihim min anna wujud yang qasimu ila qadim wal muhdas. Maka beliau mengatakan di sini mereka telah berbeda dengan pendapat orang yang punya akal. Karena ada perbedaan macam-macam antara wujud itu terbagi qadim wa muhdas. Wujud qadim maksudnya lebih dahulu, lebih awal dengan yang baru. Wujudnya makhluk muhdas. Sedangkan Allah, jadi ini menggunakan bahasa walaupun tidak ada sifat Allah qadim, tapi menyebutkan sering dipakai oleh mereka qadim atau huwal awal dalam Al-Qur'an. Allah itu huwal awal, laisa qablahu syai'. Allah yang pertama, tidak ada satu pun sebelum Allah. Sedangkan makhluk mempunyai awal wal iftida. Itu jelas bedanya. Wa nam hidzalika min aqsamil mawjudat, dan lain-lainnya bagian daripada hal yang wujud ini. Wa ta'ifan zannan annahu idza kanat mawjudat tashtariku fi musammal wujud, dan ada lagi kelompok lain menganggap bila kesamaan dalam sisi kalifat wujud tadi digunakan baik untuk Allah dan untuk makhluk, lazim ayakuna fil kharij anil adhan mawjud mushtarak fihi. Lalu menganggap mereka hal yang keluar dari pikiran nyatanya itu sama juga. Ya, wa zamana fil kharij ainul ahad kulliyah. Jadi mereka menganggap wujud yang ada dalam pikiran sama dengan wujud aini. Yang ini pernah Anda bedakan kepada antum. Wujud itu ada berapa hal? Ada 4. Wujud aini, wujud kitabi, wujud lafzi, wujud mar'i. Wujud mar'i apa? Wujud aini, pamannya si A, untuk anak ini gitu kan, pamannya. Ini Ali gitu. Ini wujud aini. Tapi ketika melihat rupa kita di kaca, itu wujud apa yang ada di kaca? Wujud mar'i. Tapi bisa dikatakan enggak? Itu bukan saya. Ya kan mirip, ya kamu. Tapi coba ditembak, mati enggak? Enggak. Beda kan? Nah, sama enggak wujud aini dan wujud mar'i? Tidak ada. Nah, orang ada yang menyamakan wujud aini dengan wujud mar'i. Ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi ada yang tergambar dalam pikiran, mereka ingin begitu pula tergambar dalam kenyataan. Padahal beda antara alam pikiran dengan alam kenyataan. Paham antum sekarang? Antum dalam pikiran bisa menggambarkan ada mobil, yaitu pamannya ya, setirnya dari belakang kemudian trek, bisa dalam pikiran antum. Tapi dalam wujud aini, dalam nyata bisa nggak? Nggak ada, gitu. Di dalam pikiran bisa macam-macam kita gambarkan sekarang. Antum gambarkan sekarang naga kepala 100. Ada dalam
pikiran, alam nyata. Nah, ini yang beliau kupas sekarang. Jadi banyak orang tidak membedakan antara wujud zihni, wujud aini. Ini contohnya dulu. Atau wujud mar'i dan wujud aini. Wujud aini itu wujud zat maksudnya. Kemudian wujud labzi umpamanya Muhammad. Anda nyebut Muhammad sekarang ini. Ya. Kalau Anda panggil ada Muhammad. Muhammad. Wujudnya Muhammad dalam lafaz yang Anda ucapkan wujud aini atau wujud labzi? Bukan Muhammad di mulut Anda kan? Masa nggak bisa masuk Muhammad dalam mulut Anda? Bukan wujud aini, tapi wujud lab. Ketika dipanggil Muhammad noleh. Kan juga nggak bisa kan? Bukan Muhammad di lidahmu, kenapa Muhammad noleh? Karena wujudnya di sini wujud labzi, dipanggil. Wujud kitabi juga begitu. Kita tulis nama Muhammad di papan tulis namanya. Antum tinju. Apa Muhammad kena tinju? Tapi ketika tolong tulis nama saya, ya Muhammad namanya dia. Maka dibedakan antara wujud tadi. Ada wujud mar'i, ada wujud aini, wujud zihni, ada wujud apa? Kitabi, ada wujud labzi. Sekarang kita mengatakan mangga. Apakah ada mangga di mulut Anda? Enggak ada kan? Ya, kecuali diambil mangga baru dimakan. Itu wujud aini. Beda. Ya. Nah, ini yang tidak clear di sebagian orang-orang uqala kata beliau. Membedakan antara wujud ini. Nah, ketika kita katakan Allah mawjud, makhluk mawjud, iya itu dari sisi zihni, mustarak, ya kan? Tapi dalam aini berbeda, zatnya berbeda antara wujud Allah dan wujud makhluk. Begitulah. Kata-katakan sekarang umpamanya, racun mawjud, madu mawjud, semua mawjud, ya kan? Tapi wujud aininya beda. Antum makan racun mati. Apa karena kesamaan artinya sama juga rasanya? Kan nggak sama antara madu dengan racun. Karena dikatakan kan lafadznya mewujud sama-sama. Iya mewujud, tapi hakikatnya berbeda. Nah ini yang perlu lo clearkan sekarang. Ada orang yang samar bagi dia lafadz itu. Karena digunakan untuk ini, digunakan untuk ini. Sehingga diberikan kelaziman untuk ini juga. Ini yang salah. Maka kita katakan Allah melihat, makhluk melihat. Padahal ada perbedaan. Pandangan makhluk itu terbatas, Allah tidak satu pun yang terluput dari pandangan Allah, gitu. Baik. Ini agak ya. Pembahasannya agak membuat otak bergulir ya. Berputar gitu ya. Baik. Mithlu wujud mutlak wal hayawan mutlak. Ya, wa jismul mutlak wa nahwi dzalik. Jadi ada mutlak namanya. Disebut kata-kata tangan. Itu secara arti logika paham antum paham lah. Tapi tergambar gak bentuk tangannya? Belum, kecuali disebut tangan kuda atau tangan manusia, baru tergambar jelas. Tapi hanya disebut atau disebut mobil. Mobil secara makna ijmal paham antum, ya kan? Ijmal saja. Tapi nggak tergambar apakah mobil Avanza ini, apa mobil Mercedes, apakah itu Lexus. Nggak tergambar, kecuali sudah disebutkan mobil Toyota, masih belum ya Toyota ini ya, Kijang, Avanza atau Innova masih belum. Jadi kadang-kadang orang menggunakan lafadz mutlak ini menjazm dengan khas, tidak boleh. Nah ini yang masalah juga kadang-kadang. Jadi kalimat yang mutlak ditafsirkan dengan makna yang muqayyad. Atau muna muqayyad ditafsirkan dengan mutlak. Kita kan sebutkan Allah istiwa umpamanya, Allah istawi. Itu sudah muqayyad, istiwanya Allah. Pastilah tidak seperti istiwanya makhluk. Tapi kalau kita dikatakan istiwa, maknanya ya sama dulu tuh. Makna ijmalnya semua. Makna umumnya iya. Kan belum dikaitkan dengan siapa istiwa ini. Ya kan? Belum dikaitkan. Tapi kalau sudah dikaitkan menjadi jelas. Istiwa al-makhluk pasti tidak seperti istiwa Allah. Istiwa Allah khusus tidak seperti makhluk. Maka idhofah yang membedakan tadi. Maka kata beliau tidak ada dalam wujud ini kecuali ada kesamaan, tapi pasti ada perbedaan. Tidak ada yang persis 100% sama-sama, tidak ada. Ini yang ingin beliau katakan. Maka mereka telah menyalahi al-his. Al-his itu apa? Panca indera. Wal akal dan akal. Wasyara dan juga agama. Karena akal wahisi panca indera membedakan itu semua. Wa ja'alu ma fil azhan sabitan fil ayan. Sehingga mereka ingin menyatakan apa yang tergambar dalam benaknya, dalam otaknya, seperti itu dalam nyatanya di
alam nyata, keadaannya di alam nyata. Wa hadza kullu min anwa'il isytibah. Inilah bagian-bagian yang membuat tadi bagian dari kesamaran. Baik, silakan azan dulu. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 88 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 53. Wa alima ma bainaha minal jam'i wal farq. Dia akan mengetahui antara perbedaan di antara keduanya dari sisi kesamaan dan perbedaan. Wa tasyabuh wal ikhtilaf, kemiripan dan perbedaan. Wa huwa la yadilluna bil mutasyabih minal kalam. Mereka ini tidaklah sesat dalam memahami ungkapan-ungkapan yang tasyabuh tadi itu. Li'anhum yajma'una bainahu wa bainal muhkam, karena mereka akan menggabung antara hal yang tasyabuh tadi dengan muhkam. Wal fariq, yang membedakan yang menjelaskan antara keduanya perbedaan dari kesamaan tadi. Ya, perbedaan dari kesamaan tadi. Jadi persamaan ada perbedaannya.
Nah, orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT mampu membedakan hal-hal yang kemiripan tadi, dia bisa membedakan di mana sisi bedanya, sehingga tidak sesat, tidak salah dalam memahami, tidak menghukum secara mutlak karena sudah ada sisi sama lalu diukur sama semua, atau sisi berbeda diukur sama berbeda semua. Tapi dia akan menunjukkan di mana sisi kesamaannya dan di mana sisi perbedaannya. Wa hadza kama huwa lafdhu ana. Nah, ini beliau menyatakan seperti lafaz inna. Kadang-kadang Allah menggunakan untuk dirinya inna. Ya ka inna wa nahnu wa ghairihima min sigatil jam'i, dari sigat lafaz jama'. Ya, yatakalam bil wahid, kadang-kadang orang satu yang bicara tapi menggunakan lafaz inna nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra, padahal mereka itu siapa? Allah. Padahal ini lafaz jama'. Kan juga ada orang Nasrani mencoba mempermainkan, ya kan itu lafaz jama' berarti Tuhan kamu banyak, gitu kan. Nah, bila ingin ini ya tasyabuh, ada bagian orang mengatakan berarti Allah tidak satu, kita mengatakan kami itu kan banyak. Ini kan istabi yang membuat keraguan, bimbang. Nah, bagaimana mengatakan seperti lafaz inna wa nahnu. Jadi lafaz ini kadang-kadang diungkapkan oleh orang yang satu orang bicara inna, nahnu. Alladzi lahu syuraka fil fi'il, yaitu orang itu mengucapkan satu tapi bergabung melakukan sebuah perbuatan. Dan kadang-kadang juga diungkapkan al-wahid azim, karena seseorang yang sangat terhormat. Maka Allah mengatakan dirinya, menyebut dirinya inna nahnu, bukan berarti Allah itu berbilang, bukan Allah itu banyak, tapi menunjukkan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Nah, kemudian jadi kata beliau kalimat inna nahnu itu bisa dikatakan untuk orang mengatakan sesuatu yang dia itu bergabung dalam suatu syarikat, suatu perbuatan bersama-sama mengerjakan, gitu kan? Ini kami yang buat. Biasa saja bergabung banyak. Tapi bila kalimat inna nahnu itu juga dikatakan oleh seseorang untuk menunjukkan kebesaran dirinya, atau ditunjukkan seperti Allah ketika menggunakan lafaz inna nahnu itu menunjukkan apa? Keagungan dan kebesaran Allah. Sebenarnya juga raja-raja dunia ketika dia berkata, orang-orang terhormat mengatakan inna, mengatakan demikian. Bukan karena banyak, rajanya satu, tapi karena menunjukkan tentang Nabi dirinya, keagungannya. Ya. Nah, ini satu contoh dari makna. Alladzi lahu sifat taqumu kullu sifatin maqamin wahid. Yaitu kata beliau, bisa saja yang mengutakan kalimat nahnu itu adalah zat yang maha agung, yang dia punya sifat-sifat yang terdapat pada zat yang satu. Walau awanun tabi'un lahu, dan dia punya pembantu-pembantu yang patuh taat kepadanya. La syuraka lahu, tapi tidak sekutu baginya. Fa idza tamassaka Nasrani, nah ini beliau cerita. Jika ada orang Nasrani berpegang dengan kalimat inna nahnu nazzalna dzikra, berhujah dengan ayat ini, wa nahwi ala ta'dulah, atau ayat yang mirip dan seperti itu, dengan berjumlahnya Tuhan, dengan banyaknya Tuhan, kana al-muhkam ka qaulihi, ya, maka yang memuhkam, yang memutuskan makna ayat inna nahnu nazzalna dzikra ini, yaitu wa ilahukum ilahun wahid. Jadi maka menjelaskan makna inna nahnu ini bukanlah berbilang, tapi menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah melakukan sebuah perbuatan yang itu disuruh malaikat melakukannya. Kan yang menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah siapa langsung? Memang Allah menyuruh Jibril, tapi yang langsung membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah siapa? Jibril. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jika kami telah membacakannya, baru engkau ikuti bacaannya, kan itu kata Allah SWT. Tapi yang membacakan siapa di situ? Jibril. Karena Jibril melakukan atas perintah Allah SWT. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Nah, maka muhkamnya di mana? Wa ilahukum ilahun qul huwallahu ahad. Maka dikembalikan hal-hal yang samar begitu kepada yang muhkam. Wa nawi dzalika mimma la yahtamilu illa ma'nan wahid, dan lain-lain contoh lainnya yang tidak mengandung makna kecuali satu. Yazilu ma hunaka minasyiba, inilah menghilangkan berbagai kesamaran keraguan tadi. Wa kana ma dzakarahu min siyaghil jam' mubinan lima istahiqqu minal 'azama. Maka kalimat jamak yang Allah gunakan untuk menyebut dirinya tadi inna nahnu itu menjelaskan tentang Allah itu, tentang hak-haknya di kebesaran, keagungannya. Ya, dan juga nama ada sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa ta'atul makhluk minal malaika wa ghairihim, dan ketaatan makhluk dari malaikat dan lainnya. Amma hakatul madalla alaihi,
Dzalika min haqqi asma' wa sifat. Baru masuk lagi ke tauhid asma' sifat ini. Masih panjang nih tempat berhentinya ya. Demikian pula tentang hakikat yang Allah beritahu tentang nama dan sifat-sifatnya. Apa hakikatnya? Ya, wa malu minal junud alladhi yasta'miluhum, ataupun tentara-tentara Allah yang Allah perintahkan dalam perbuatan Allah SWT. Fala ya'lamu illahu, tidak ada yang tahu tentang hakikat nama dan sifat-sifat Allah tadi, makna kaifiyahnya ataupun jumlah dari tentara Allah kecuali Allah sendiri. Sebenarnya Allah sebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tiada yang tahu jumlah dari tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia. Wa hadza min ta'wil mutasyabih, ini adalah ta'wilnya mutasyabih alladzi la ya'lamu illallah, yaitu yang tidak akan tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu taala. Ini yang dimaksud wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya, makna hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil muluk minal bashar idza qala. Nah, berbeda lagi seorang raja dari manusia berkata, qad amarna laka bi ata. Saya telah memerintahkan, kami telah memerintahkan untuk memberimu uang umpamanya, hadiah. Nah, faqad ulima annahu wa anahu. Nah, ini diketahui dia dan pembantunya, menteri-menterinya. Ya, menteri keuangan pokoknya dan segala macamnya. Mithlu katibihi, contohnya seperti sekretarisnya, wa hajibihi, pengawalnya, wa khadimihi, sekretarisnya atau apalagi itu pengawal, kalau ada asistennya itu khadimi, asistennya, wa nahwi dzalik, atau yang demikiannya. Amaru bihi wa qad yu'lam ma sada'anhu dzalikal fi'l, ya. Umiru bihi, yang mereka itu diperintahkan untuk menyerahkan pemberian tadi yang sudah diketahui bahwa itu adalah perintah dari raja itu, dzalikal fi'l, ya, min taqadar wa iradatan wa nahwi dzalik, dari keinginan dan kehendak-kehendaknya. Wala Allah Subhanahu wa ta'ala la ya'lamu ibaduhu haqaiq allati akhbara anha min sifati wa sifatil yaumil akhir. Kemudian beliau menjelaskan lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak memberitahu hamba-hambanya tentang hakikat apa yang Allah beritakan tentang sifat-sifatnya dan sifat-sifat tentang cerita hari akhirat. Kan kita tahu hakikatnya, nggak tahu kita. Cuma diberitahu tentang nama dan peristiwa. Wala ya'lamuna haqaiq ma arada bi khalqihi wa amrihi binal hikmah. Dan juga makhluk tidak tahu hakikat apa yang Allah kehendaki dari penciptaannya dan perintahnya, tentang hikmah-hikmah dari penciptaan dan perintah-perintah itu. Kecuali sedikit, ya kan? Wala haqaiq ma sadara anhu minal masyi'a wal qudrah. Dan juga tidak tahu, makhluk tidak akan tahu hakikat, ya, yang lahir dari kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihadza tabayyana tashabuh yakunu fil alfaz mutawati'ah. Dari sini jelaslah bahwa kemiripan itu ada datang dari lafaz mutawati'ah. Alfaz itu ada 4. Mudah-mudahan Anda ingat semua, ya. Alfaz mutaradifah. Apa maksud alfaz mutaradifah? Lafaz yang berbeda maknanya satu. Contohnya apa? Al-Asad, wal-Laits, wa Usama, itu penyebutan harimau semua, kan? Lafaz yang berbeda maknanya satu. Paham? Mutaradifah, maknanya satu, maknanya sama, maksudnya lafaznya berbeda-beda. Kemudian ada lafaz mutabayinah. Mutabayinah maksudnya apa? Lafaz berbeda, lafaznya berbeda maknanya. Berbeda, lafaz beda mana? Bumi, air, api, beda, kan? Mutabayinah, itu tidak masalah. Kemudian mutaradifah, kemudian mustarakah. Mustarakah itu apa? Lafaznya satu, maknanya banyak. Kata-kata ain, mata. Ain bisa artinya jasus. Ain bisa berarti mata air. Ain bisa berarti penyakit. Lawan dari kata mutara. Kalau mutaradifah maknanya satu, lafaznya banyak. Kalau mustarakah apa? Lafaznya sama, maknanya berbeda. Ada namanya mutawati'ah. Alfaz mutawati'ah ini maknanya sama, lafaznya sama, tapi maknanya punya derajat. Contohnya apa? Nur syams wa nur siraj. Cahaya matahari, cahaya lampu. Sama artinya, sama. Tapi dalam makna
Berbeda. Sama nggak cahaya lampu cahaya matahari? Subhanallah ya, perlu banyak belajar kita ya. Ana setelah tahu pembahasan ini, Masya Allah, jelas sekali permasalahan itu bagaimana kita memahami masalah asma sifat itu. Maka ketika Allah memberikan lafaz, maka antara sifat Allah dan sifat makhluk itu termasuk dalam lafaz alfaz mutawati'ah. Lafaz sama, makna sama, tapi ada perbedaan dari sisi kesempurnaan makna. Paham antum? Contohnya apa tadi? Nur syamsi wa nur siraj. Kata-kata nur sama, artinya sama, nggak ada beda. Tapi dari kualitas makna kenyataannya berbeda. Bisa mengulang lagi lafal-lafal tadi enggak? Ini sudah lama anak hafal ini. Kebetulan anak tadi nggak sempat anak murajaah. Tadi ada urusan sore, anak minta gantian sama Ustadz, maka anak minta digantikan. Alhamdulillah anak sempat kembali sebelum maghrib, akhirnya anak tetap ngajar. Dan ini tidak sempat anak baca sama sekali tadi. Ya, tapi maklumat-maklumat itu adalah ini sebagai faedah buat antum ketika kita membaca. Nanti ketika mensyarah mengajar itu lahir. Kan sudah berapa kali anak katakan antum, jangan takut menghafal, jangan takut membaca. Ilmu-ilmu itu akan bangkit dia saat kita butuh. Akan lahir dia. Ini masalah-masalah ini anak dulu belajar waktu kuliah saja. Tentang alfa, tentang ini semacam itu. Ya. Maka ini faedah saja anak berikan kepada antum. Maka kita dapat membedakan, namanya ada alfaz mutawati'ah tadi itu. Lafaznya sama, maknanya sama. Ada berapa tadi bentuk alfaz? 4. Mutaradifah, mutabayinah, mustarakah, mutawati'ah. Ya. Jadi kalau mutaradifah maknanya satu, lafaznya berbeda. Mustarakah, lafaznya satu, maknanya berbeda-beda. Kemudian mutabayinah, lafaz beda, makna beda. Yang terakhir mutawati'ah, lafaznya sama, maknanya sama, tapi ada perbedaan dari kualitas makna. Contohnya apa? Ingat contohnya. Maka kalau antum menghafal sebuah kaidah, menghafal sebuah pembagian, jangan lupa hafal contoh supaya mudah memahaminya. Contohnya apa tadi? Nur syamsi wa nurus siraj. Sama nggak makna nurnya? Antum katakan, oh nur siraj hakiki, nur syamsi ditakwil umpamanya, majazi, boleh enggak? Kenapa ini dibahas? Untuk membantah nanti ketika orang mengatakan bahwa lafaz-lafaz Allah itu majazi. Nah, ada semuanya hakiki. Hakiki semua. Apakah kita akan katakan nur syamsi hakiki, nur sirat majazi karena berbeda? Enggak. Semuanya hakiki. Cuman ada perbedaan kualitas dari makna. Ini bantahan untuk banyak masalah sebetulnya. Terutama masalah orang selalu menyebutkan majaz dan hakiki. Nah, orang al-kalam di sini dia bermain biasanya. Yang anehnya ketika menyebutkan sifat-sifat Allah, bagi Allah majazi, bagi makhluk hakiki. Kenapa tidak dibalik saja, bagi Allah hakiki, bagi makhluk majazi? Kan lebih gampang sebetulnya ya. Tapi mereka mengatakan untuk Allah majazi, untuk makhluk hakiki. Karena tidak ada kaidah untuk ditanya kepada orang ahli majaz itu, mana yang boleh dikatakan majaz, mana yang tidak. Enggak ada kaidahnya. Kita bisa balik kepada mereka. Kalau kamu mengatakan ini majaznya begini, hakikinya begini, saya suruh terbalik. Yang majaz menurut kamu hakiki menurut saya, yang majazi menurut kamu hakiki apa? Majaz menurut kamu hakiki menurut saya. Ya, yang hakiki menurut kamu majazi menurut saya. Apa bedanya? Apa yang membedakan pendapat kamu lebih benar pendapat saya? Sama kan? Sama klaim kan? Enggak ada. Maka ini paling kuat bantahan untuk orang al-majaz. Dia katakan umpamanya, sifat istiwa untuk Allah itu majaz. Kan dia katakan gitu. Kalau istiwa makhluk hakiki. Saya tidak mau demikian, saya balik. Maunya kamu gimana? Kan enggak ada hujah untuk membantahnya dia. Apa klaim kamu mengatakan ini hakiki, ini majazi? Dari mana yang kamu tahu? Apa alasannya? Nggak bisa. Kalau dibalik pun sama. Gitu. Ini tadi pembagian lafaz itu pentingnya di situ. Jadi mereka kadang-kadang ketika ada perbedaan taraf makna tadi, mereka tidak bisa membedakan. Jadi yang sering secara keliru itu orang memahami makna hakiki dan majazi itu dalam dua hal tadi. Pertama, alfaz mustaraka dengan alfaz mutawati'ah. Karena mustaraka tadi kan ada kata-kata ain, tapi kan bermacam-macam maknanya. Ain bisa arti mata yang benar, atau artinya adalah penyakit ain, atau maksudnya ainul ma, maksudnya mata air, atau maksudnya ain adalah jasus. Satu lafaz, tapi punya makna yang banyak. Ini namanya mustaraka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya, sampai di mana ya? Ini jam 7 kurang 1 detik ini.
Karena itu kata beliau jelas ini bahwa tasyabuh yaqa'u dalam alfaz mutawati'ah seperti mana juga dalam alfaz mustarakah. Ini jadi dua masalah tadi. Allati laysat mutawati'ah, yang bukan mutawati'ah. Wa in zala ishtibah bima yumayyiz ahadul ma'nain min idafat atau ta'rif. Tapi yang membuat hilangnya keraguan samaran adalah dengan ketika diidofakan kalimat tadi. Ketika ain itu bahasa jelas. Ainul ma, ya jelas itu. Asabahul ain itu penyakit, asabul ain, ya kan? Syaribtu minal ain, bukan mata. Ini minum dari mata, bukan. Ra'aituhu bi ain. Berarti mata ini. Jadi yang membedakan tadi, membedakan ma'ani mustarakah tadi adalah idhofah dan juga apa kata beliau? At-ta'rif. Alif lamnya. Nah. Kama idza qila fiha anharun min ma'in. Di dalam surga itu dapat sungai-sungai dari air. Fahuna qad khassa hadzal ma' bil jannah. Di sini disebutkan sungai itu di surga, airnya air surga juga. Fa dhahara al-farq bainahu wa baina ma'i dunya. Maka di sini jelas pasti beda antara air di surga dengan air yang di dunia. Lakin hakatu ma yamtazu bihi talikal ma' ghairu ma'lumin lana. Tapi bagaimana perbedaan keistimewaan air surga di air dunia ini belum kita tahu. Insyaallah kalau kita sudah masuk surga. Nah, wa huwa ma'a adallahu li ibadihi salihin, yaitu yang Allah sediakan bagi hamba yang saleh. Mimma la ain ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, juga tidak bisa dihayalkan dalam hati, min ta'wil alladzi la ya'lamu illallah. Ta'wilnya enggak tahu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika sebutkan air surga, ya namanya sama. Makna ijmali kita paham itu. Ya kan? Sama dengan kita sebutkan tadi apa? Nur syamsi wa nurus siraj. Maknanya nggak akan bisa ditawil, mau mana ya, maknanya air, udah begitu. Tapi kualitas apa yang beda? Kualitas maknanya, hakikatnya itu. Demikianlah dalil-dalil nama-nama Allah. Nah, beliau ingin mencontoh demikian pula nama-nama Allah. Walaupun sama lafaz, istiwa Allah, istiwa makhluk, tapi tidak akan sama dari sisi apa? Hakikat kaifiyahnya. Yang Allah memiliki kekhususan dengannya. Ya. Allati hiya hakatuhu la ya'lamu illallah. Adapun hakikat dari sifat Allah yang sebenarnya kaifiyahnya tidak akan tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini dulu. Insyaallah pertanyaan diundur saja pertemuan yang akan datang. Waktu sudah jam 7. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyan kihar rajulu ummah. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya.